nanti malam kita dinner untuk merayakan keberhasilan kamu. Maksudnya apa ya, Pak? Kita berdua aja dinner. Jangan deket-deket. Kalau kamu sama aku jadian, nggak ada yang tahu. Kita cuma happy aja. Bapak jangan nekat ya. Jangan pegang-pegang saya, Pak. Kamu namanya gimana? Jangan pegang-pegang saya, Pak. Kita main aja, sayang. Tolong! Pak Frans, ngapain Bapak di sini? Kamu jangan marah satu-satu ini. Jangan macam-macam sama saya, Pak. Len, aku udah nggak lagi sama kamu. Dengar ya, Pak. Saya akan teriak di sini biar semua orang tahu. Ya, oke. Istriku kok pulang cepet, tumben. Aku udah resign, Mas. Kamu resign? Dia ngandain aku banget, Mas. Aku nggak tahan diperlakuin kayak gitu sama Frans. Semua biaya kebutuhan rumah ini bagaimana, sayang? Oke, gimana? Kamu tega aku diperlakuin kayak gitu sama Frans? Jadi nanti kebutuhan aku sama Dimas biar kamu yang penuhin selayaknya suami. Apa kan, Mas? Ini bagaimana lagi? Toh kamu juga udah resign kan? Aku minta uang lagi ya buat... Perasaan uang lulu. Kamu kan ibu rumah tangga, kamu atur bagaimana sih? Sekarang penghasilanku tuh nggak seberapa. Aku berangkat dulu. Mas, Mana perhiasan kamu? buat apa, Mas? Itu cincin berlian kamu sini. Sini aku bilang. Aku mau jual, kita butuh uangnya. Sini. Jangan, Mas. Mas, cincin aku, Mas. Itu kalung juga sini. Jangan, Mas. Aku mau jual. Aku butuh, Mas. Kamu jangan takut nanti aku ganti. Ini kalung aku. Sini. Mas. Lena, kita butuh uangnya. Aku sini. Aku nggak butuh, Mas. Sini. Salah sendiri. Kenapa kamu ngelawan? Lumayan. Ternyata berlian mahal juga harganya. Makan dulu yuk. Udah aku siapin. Gak mau aku. Bosen. Tahu tempe terus. Kamu aja yang makan. Tapi kan ini sesuai dengan uang belanja yang Mas kasih. Kan uang belanja segitu. Kamu masak apa yang kreatif? Yang penting enak. Udahlah, gak usah pura-pura sakit lah. Acting dulu. Bayar penting. Ajarin tuh calon anak kamu deh. Gak usah minta macem-macem. Ngertiin keadaan orang tua. Ini kan anak kamu, dia cuma minta apel kok. Sekarang itu semua harus dihitung, kamu tahu. Jangan seenaknya deh. Mas. Lepasin. Aku bilang lepasin. Ah! Gak usah bercanda kamu. Selamat ya Yudo, Lena. Terima kasih. Ya ampun, bagi tipsnya dong, bisa langgeng sampai lama gini loh. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Happy-happy ya kalian sampai tua nanti. Saya sama istri saya betul-betul berterima kasih banyak loh. Sama teman-teman semua, sama keluarga juga yang udah menyempatkan diri hadir di sini dan ikut merayakan hari bahagia saya sama Lena. Selain anniversary kami, hari ini adalah hari yang sangat spesial buat istriku Lena yang baru aja diangkat jadi manajer di kantor. Selamat ya Lena. Terima kasih sayang. Silakan santap ya. Mau kue yang mana? Sayang sebentar ya. Ya. Halo. Iya sayang. Lama banget sih angkat teleponnya. Maaf, kamu kan tahu di rumahku lagi ada acara. Pasti kamu lagi mesra-mesra sama istri kamu kan? Ya enggak lah, orang ramai banget di rumahku. Malam ini kita jadi ketemu kan? Tenang aja, kamu tungguin ya. Bentar ya sayang, kamu sini dulu ya. Iya, Ma. Nanti malam kita ketemuan. Oke? Iya, sayang. Dah. Telepon siapa kamu? Biasa ini, Sabto. Kok malah pada ngobrol aja. Ayo kuenya dipotong deh. Ayo saya. Iya. Ini minum kamu. Merah juga. Kamu udah ngomong lagi belum sama atasan kamu? Soal rencana kantor kamu beli kendaraan operasional dari tempat aku. Katanya kamu mau liburan. Kalau atasan kamu jadi beli mobil dari tempatku kan bonusnya lumayan. Iya, sayang. Pokoknya besok kalau udah ada keputusannya, aku kabarin kamu ya. Bener ya? Sayang, sampai kapan sih kamu mau sama Lena terus? Kamu gak ada niat mau ninggalin dia ya? Kamu tolong jangan rusak suasana malam ini dulu ya. Karena mungkin lah aku ninggalin Lena. Sementara rumah, mobil, sampai biaya hidup semuanya Lena yang nanggung. Bahkan aku bisa traktir-traktir dan manjain Sinta juga. Karena Lena. Sinta, ya dong, kamu jangan ngambek gitu ah. Aku janji deh nanti kita liburan ya. Beneran ya? Iya. Mas, aku udah transfer ya buat cicilan rumah sama mobil. Uang sekolah Dimas gimana? Uang sekolah Dimas kan biasanya kamu yang bayarin. Penjualanku bulan ini drop banget. Insentif aja aku nggak dapat. Kan aku udah bayarin tagihan internet bulan ini. Belum lagi aku beliin token listrik buat rumah kita. Ya udah nanti aku transfer lagi ya Mas. Makasih ya. Ya.
Sama-sama, Mas. Berhasil. Aku jadi bisa beliin sepatu yang bagus nih buat Sinta. Sayang, kita ketemuan yuk. Pak Frans, ada apa Pak ke rumah saya? Iya, saya senang sekali melihat promo kamu sebagai asset manager yang sangat bagus sekali. Saya nggak salah angkat kamu sebagai manajer di sini. Terima kasih banyak Pak atas pujiannya. Jadi gimana kalau nanti malam kita dinner untuk merayakan keberhasilan kamu? Maksudnya apa ya Pak? Kita berdua aja dinner. Jangan deket-deket kalau kamu sama aku jadi yang tahu. Kita cuma happy aja. Bapak jangan Senang-senang. nekat ya. Jangan pegang-pegang saya Pak. Kamu namanya gimana? Jangan pegang-pegang saya Pak. Kita namanya aja. Tolong! Ini kan yang kamu cari. Ini kan yang kamu butuhkan. Kamu tenang aja, Lena. Selama kamu gak narik ke Big Boss ya, ini akan aman. Kalau kamu nekat, cari kamu akan hancur. See you, Lena. Lena, kamu kenapa? Hah? Atasan aku di kantor, Pak Frans, kamu tahu kan dia? Iya. Dia berbuat nggak sopan sama aku, dia bahkan ngajak aku untuk berkhianat dari kamu, Mas. Laluan dia. Dia memperlakukan aku dengan nggak semestinya, Mas. Berani-beraninya dia berbuat seperti itu terhadap kamu. Aku akan bikin perhitungan terhadap dia. Mas. Nggak usah, Mas. Kamu jangan kotorin tangan kamu untuk dia. Kayaknya aku akan resign aja dari kantor, Mas. Aku mohon, tolong kamu sabar ya. Tahan emosi kamu. Kamu gak boleh resign dari kantor kamu. Kondisi usahaku ini lagi gak bagus, Lena. Penjualanku juga sering sekali di bawah target. Sementara kamu lihat sendiri kan, kebutuhan anak kita Dimas itu sangat besar. Cuma kamu satu-satunya orang yang bisa diandalkan di rumah ini. Penghasilanku berapa sih? Jauh lebih kecil dibandingkan kamu, Len. Terus kalau kamu resign, gimana caranya kita bisa hidup? Ya udah Mas, kalau memang kayak gitu keadaannya, aku akan coba bertahan di kantor. Tapi kamu jangan pesimis gitu dong. Aku yakin Dimas tuh bangga banget punya ayah kayak kamu. Terima kasih ya, sayang. Kamu sudah begitu pengertian sekali. Selamat pagi, Lena. Big Boss minta kamu untuk ikut sama aku, kita kunjungan ke kantor klien. Ada banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Maaf Pak, hari ini saya nggak bisa. Len, ini bukan kemauan aku loh. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu cek ke sekretaris kamu. Halo Devi, bisa kamu ke ruangan saya sekarang? Makasih. Devi, apa benar saya ada schedule untuk menemui Pak Frans kunjungan ke kantor klien? Oh iya Bu, betul. Barusan Big Boss menghubungi saya kalau Ibu diminta untuk menemani Pak Frans mengunjungi ke kantor klien. Baik, Devi, kamu boleh balik ke ruangan kamu. Terima kasih. Jadi gimana? Kita jalan sekarang? Saya tunggu di depan. Ini Lena, manajer di perusahaan kami yang sangat baik sekali. Saya kompeten. Kita langsung ke rumah Pak. Oh, boleh. Ayo, Saya silakan. mau ada panggilan sebentar ya Pak. Ngapain sih pakai nelfon pagi-pagi? Aku nggak mungkin kayak gini terus di kantor. Kamu diam sebentar aja. Aku mau terima, ya? Terlaluan Pak Frans. Ya, halo. Ada apa, Lena? Aku lagi kunjungan ke kantor klien sama Pak Frans. Pak Frans membuat nggak sopan lagi ke aku, Mas. Aku udah nggak kuat lagi. Aku nggak mau bertahan lagi di kantor ini, Mas. Aduh, ya udah nanti kita obrolin di rumah ya. Lena, aku lagi ada klien nih. Nanti disambung lagi ya. Ya udah, Mas. Nanti kita bicara lagi di rumah ya. Ganggu aja. Ayo. Ini udah di mobil, sebentar lagi pulang. Pak Frans, ngapain Bapak di sini? Kamu jangan marah sama ini. Jangan macam-macam sama saya Pak. Len, aku udah nggak lagi sama kamu. Dengar ya Pak, saya akan teriak di sini biar semua orang tahu. Ya, oke. Jangan sampai kamu ini ngadu ke Big Boss. Jangan coba-coba mendekat. Karena dia kan pasti benar aku. Bukan kamu. Big Boss lebih takut kehilangan aku, so kamu nggak mau kan karir kamu tersendat. Sampai ketemu besok ya.
Malam ini aku nggak pulang ya. Aku mendadak disuruh ikut Sabto prospek ke kantor di luar kota. Aku nggak bisa diem aja. Aku harus melakukan sesuatu buat diri aku sendiri. Permisi, Pak. Ya, Lena, silakan masuk. Ini surat resign saya, Pak. Saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di sini. Tapi, apa alasan kamu berhenti kerja? Saya ingin fokus untuk membesarkan anak saya, Pak. Jadi saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi Lena, kerja kamu tuh di sini bagus sekali. Dan saya tidak mau kehilangan salah satu pegawai saya yang kinerjanya sangat bagus. Tapi anak saya sangat membutuhkan saya, Pak, saat ini. Dan keputusan saya sudah bulat. Jadi saya mohon Bapak untuk hargai keputusan saya dan jangan cegah saya. Bapak lain kali kalau mau cari orang kepercayaan, jangan cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi moral. Permisi, Pak. Loh, istriku kok pulang cepet? Aku udah resign, Mas. Kamu resign? Emang nggak mau dong, masa aku harus resign? Gimana aku banget, Mas. Aku nggak tahan diperlakuin kayak gitu sama Frans. Terus semua biaya kebutuhan rumah ini bagaimana, sayang? Kamu mau aku kayak gimana? Kamu tega aku diperlakuin kayak gitu sama Frans? Aku jadi ibu rumah tangga aja. Jadi nanti kebutuhan aku sama Dimas biar kamu yang penuhin selayaknya suami. Apa-apa kan, Mas? Mau bagaimana lagi? Toh kamu juga udah resign kan? Nanti aku sambil cari kerjaan juga kok. Udah aku kabur dulu ya, Mas. Capek banget. Halo? Ya, Sinta. Enggak. Aku kesel banget. Lena, dia pakai resign dari kantornya. Kenapa sih dia pakai resign segala? Belum lagi Lena masih banyak di rumah kan? Aku bakal susah keluar bebas malam-malam. Oh, terus hari ini kita nggak jadi ketemu? Kamu sabar dulu ya. Sebenarnya kamu cinta nggak sih sama aku? Masa maksain ketemu sebentar aja nggak bisa? Jelas aku cinta lah sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, sayang. Aku pengen ketemu. Kamu jadi beliin aku tas kan? Tunggu ya. Tunggu sampai duitnya ada. Kalau kamu nggak bisa beliin aku tas sekarang, kita udahan aja. Sayang, kok kamu ngomongin gitu sih? Sabar. Aku janji nanti aku beliin kok. Ih, Mas, aku minta uang lagi ya buat Perasaan uang dulu. Uang apa lagi sih? buat tagihan internet, listrik sama uang sekolah Dimas. Kenapa semuanya bisa barengan begitu ya? Kan memang selalu berbarengan tiap bulannya, Mas. Kamu kan ibu rumah tangga, kamu atur bagaimana sih? Kamu tahu kan, sekarang penghasilanku tuh nggak seberapa. Jangan kamu samain. Kayak waktu uang kamu masih banyak. Beda lah situasinya. Itu sekarang gimana, Mas? Ya nggak tahu lah. Aku berangkat dulu. Mas, Mama kenapa? Mama kenapa-napa sayang? Papa kayaknya lagi pusing aja karena banyak kerjaan. Kenapa sikap Mas Yudo seolah nggak ikhlas membiayai hidup anak istrinya? Ya udah, habis itu kita makan ya. Ya. Tunggu sebentar ya. Aku harus cari kerjaan lain. Aku nggak mau terus-terusan bebani Mas Yudo. Dengan Ibu Lena, kami nggak bisa terima lamaran Ibu. Karena bos kami memilih yang masih single. Begitu ya, Pak. Udah nggak apa-apa. Permisi ya, Pak. Mama belum dapat kerjaan ya? Nggak apa-apa kan tapi? Gak apa-apa kok, Ma. Kita pulang. Mau makan dulu? Mau makan apa ya? Apa? Kamu tuh kenapa sih dari tadi aku perhatiin cemberut terus? mana janji kamu, Mas? Masa kamu masih nuda juga mau beliin aku tas? Ini udah sebulan loh. Kalau kamu nggak bisa memenuhi semua keinginan aku mau kita putus aja. Jangan dong sayang. Ya karena kamu nggak bisa berjuang buat aku, Mas. Aku kan sudah janji sama kamu. Pasti aku beliin deh. Hari ini juga aku beliin. Beneran? Bener. Hari ini? Iya. Oh, makasih ya sayang. Lena, mana perhiasan kamu? Buat apa, Mas? Itu cincin berlian kamu sini. Sini aku bilang. Aku mau jual, kita butuh uangnya. Mas, aku nggak butuh yang mewah-mewah. Cukup dengan gaji kamu aja. Sini. Jangan, Mas. Mas. Enak aja. Jangan ambil cincin aku. Itu kalung juga sini. Mas, ini kalung aku. Sini. Mas. Sini aku bilang. Aku nggak butuh, Mas. Lena, kita butuh uangnya. Aku mau jual. Nggak butuh, Mas. Sini. Salah sendiri. Kenapa kamu ngelawan? Tega banget kamu, Mas. Mas! Mas! Ternyata berlian mahal juga harganya. Aku udah dibelanjain tas sama sayang aku. Iya dong. Kamu sudah kan sayang? Aku senang banget dong sayang. Habis ini kamu mau belanja apa lagi? Bilang aja, nanti aku beliin. Aku mau sepatu baru, boleh? Ayo. Mau di mana? Ayo kita beli. Ya.
Mas, makan dulu yuk. Udah aku siapin. Gak mau aku. Bosen. Tahu tempe terus. Tiap hari kamu suruh aku makan beginian ya. Tapi kan ini sesuai dengan uang belanja yang Mas kasih. Dengan uang belanja segitu, kamu masak apa yang kreatif? Yang penting enak. Udahlah, gak usah pura-pura sakit lah. Acting dulu. Bikin acting dulu. Apa yang penting? Aku harus segera ke dokter, kalau enggak aku nggak tahu keadaan aku kayak gimana. Jadi saya benar-benar hamil, dok? Iya, Bu Lena. Dan kandungan ibu sudah masuk usia ke-3 minggu. Terima kasih banyak ya, dok. Sama-sama. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Bu Lena. Semoga Mas Yudo senang dengan kehamilanku ini. Ini sedang susah loh. Harusnya kamu bisa jaga dong kandungan kamu. Aku tahu emang darah daging aku, tapi kenyataannya aku belum mampu. Mas. Lepas. Lirih cintaku, teganya dirimu. Kamu kenapa? Kamu yang sedih. Apa cuma kecapean aja, sayang? Ya, Mas jangan sedih ya, sayang. Harus nyari duit dari mana ya? Ya, halo. Aku boleh minta tolong nggak, Mas, nanti kamu pulang kantor? Pas pulang kantor, beliin aku apel ya. Nggak usah banyak-banyak, 2 buah aja cukup. Iya, udah nanti aja ya. Makasih ya, Mas. Kirain apaan? Penting banget. Kamu jadi beliin aku apelnya kan? Mana? Ajarin tuh calon anak kamu deh. Gak usah minta macem-macem. Ngertiin keadaan orang tua. Ini kan anak kamu, dia cuma minta apel kok. Enak aja cuman apel. Cuma 2 buah, Mas. Dulu sih gaji kamu gede, gampang kamu ngomong kayak begitu ya. Sekarang itu semua harus dihitung, kamu tahu. Jangan seenaknya deh. Mas, kenapa sih kamu tega banget bersikap kayak gitu? Lepasin tangan. Lepasin! Aku bilang lepasin. Udah gak usah bercanda kamu. Lena gak usah lebay deh. Lena? Lena! Lena bangun, Lena! Anak dalam kandungan Ibu Lena tidak dapat diselamatkan. Mas, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu kan kamu meninggal. Kamu kehilangan kandungan kamu karena kamu jatuh. Aku nggak suka sama kamu. Lena. Benci sama kamu, Mas. Lena, tenang, Lena. Benci sama kamu, Mas. Kamu jahat banget. Aku jatuh gara-gara kamu, Mas. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Aku mau pisah dari kamu. Tolong kamu tenang dulu ya. Pergi, Mas. Pergi sana. Pergi. Maafin Mama, nak. Mama gak bisa jaga kamu dengan baik. Suratnya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Pengadilan agama. Ternyata diam-diam kamu udah masukin surat gugatan ke pengadilan agama. Aku kan udah bilang sama kamu. Sampai kapanpun aku nggak mau pisah sama kamu. Tapi cukup, Mas. Aku udah cukup mentolerir semua perbuatan kamu ke aku. Aku nggak tahan lagi, aku mau pisah. Aku tetap nggak mau. Cuma, Mas, kamu tahan. Gugatan aku ke pengadilan, udah aku masukin unsur KDRT. Dan pengadilan nggak mungkin nggak ngabulin karena ada unsur KDRT. Syukurlah, Pak, tadi juga lancar ya, Pak, semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya tadi. Sama-sama. Saya duluan ya, Bu. Hati-hati ya, Pak. Perpisahan ini memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan kalau aku terus jadi istri Mas Yudo. Sekarang aku cuma berdua sama Dimas. Jadi kamu mau ngusir aku dari rumah ini? Iyalah, Mas. Aku nggak mau. Kamu gimana sih, Mas? Tunggu sampai aku punya rumah yang baru. Baru aku pergi. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kamu nggak bisa tinggal di sini. Kita nggak bisa tinggal serumah, Mas. Nih, kita ke sana. Dengar ya, kita beli rumah ini pada saat dalam pernikahan. Jadi harusnya rumah ini termasuk dalam harta gono gini dong. Belakangan ini siapa yang menghidupi rumah ini? Aku yang biayain semuanya. Lagi pula kamu yang minta pisah kan? Kenapa gue ini diusir? Kalau mau kamu aja pergi dari sini sana. Mau apa? Mau apa kamu? Pak, tolong, saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan mantan suami saya ini. Jadi tolong usir dia dari sini. Pak Yudo, silakan pergi dari sini, Pak. Dan tolong jangan bikin keributan di komplek ini. Jangan macam-macam kamu ya.
Saya nggak akan pergi dari rumah ini. Di rumah saya. Mari Pak. Lepas! Lepas! Saya bisa keluar sendiri. Dengar, Len. Aku nggak terima kamu giniin ya. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Halo Mas. Kalau kamu nggak mau serahin rumah itu untukku, aku bakal pisahin kamu dari Dimas. Mas, kamu jangan ganggu hidup aku sama Dimas ya. Urus aja hidup Mas. Keterlaluan, Lena. Beraninya dia ngelawan aku. Dia pikir aku bercanda ya. Aku ajak Dimas makan es krim, dia pulang sekolah. Hitung-hitung hilangin penat. Dimas juga masih kecil, dia nggak boleh ikut merasakan masalah antara orang tuanya. Permisi, anak saya Dimas masih di dalam kan, Bu? Dimas sudah pulang dari tadi, Bu. Tadi dijemput papanya. Dijemput papanya? Iya. Kok Ibu izinin? Maaf Bu, saya pikirkan itu papanya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Halo, Mas. Mas Dimas sama kamu ya, Mas? Sekarang kamu tahu kan, kalau aku nggak main-main sama kamu ya, Lena. Aku bisa aja pisahin kamu dari Dimas selamanya. Kalau kamu nggak mau nurutin syarat aku untuk pisah. Aku akan turutin semua permintaan kamu, asal kamu balikin Dimas kamu. Gitu dong. Ini kan sama-sama menguntungkan buat kita. Ya udah, itu aja. Sini. Kita pulang yuk. Ayo ya, Pak. Makasih ya udah nemenin Papa jalan-jalan. Papa kangen banget sama kamu. Kita beli es krim yuk. Ayo. Aku nggak mau pergi dari sini. Aku mau tinggal di sini. Kalau kalian mau tinggal di sini nggak apa-apa loh. Sekarang rumah ini jadi milik Papa. Kan Mama udah cerita sama Dimas. Mama dan juga Papa sekarang nggak bisa tinggal bareng lagi. Jadi Dimas harus ikut Mama ya sayang. Ya udah deh. Doain Mama bisa beli rumah baru lagi buat Dimas ya. Makasih sayang. Aku bahagia banget akhirnya kita menikah. Dan rumah ini jadi milik kita. Iya sayang. Dan sekarang kita harus cari uang yang lebih banyak lagi supaya kita hidup senang terus. Pasti dong istriku. Ya udah yuk. Makasih banyak ya Ibu, udah boleh nitipin Dimas hari ini. Sayang, Mama berangkat dulu ya. Iya Bu, tenang aja. Dimas pasti saya jagain. Kamu yang rajin sholatnya di sini. Iya, Mah. Mari Bu. Dadah, Mama. Dadah. Udah 1 bulan ini aku belum dapat kerjaan juga. Semua lamaran yang aku masukin kemarin belum juga ada panggilan. Senangnya aku Sementara tabungan aku udah benar-benar tipis. kalau kita honeymoon di tempat yang mewah ya sayang. Aku harus semangat demi Dimas. Apa sih yang nggak buat istriku tercinta? Semoga Mas Yudo berubah dan bisa lebih tanggung jawab sama istrinya yang sekarang. Silakan. Saya sudah baca CV kamu, karena dulu pernah kerjasama dengan perusahaan itu. Saya juga sudah pernah dengar nama kamu. Saya sangat tertarik dengan CV kamu, dan saya ingin tarik kamu untuk menjadi manajer di perusahaan ini. Jadi saya diterima, Pak. Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja. Gimana? Baik, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu. Selamat ya. Tunggu besok ya, Pak. Perkenalkan, ini Bu Lena, manajer baru di perusahaan kita. Sinta, Lena. ini kan mantan istri Mas Yudo, manajer. Jadi dia atasan aku. Kenapa harus dia sih? Ruby. Ya Pak. Ini siapa ya? Kenalkan, ini Lena, manajer kita yang baru. Lena, ini Ivan. Kalau saya nggak ada, dia handle semuanya. Baik Pak. Ivan. Lena. Lena ini sudah cukup berpengalaman dan prestasinya luar biasa. Jadi untuk proyek yang baru ini, tolong kalian yang berdua ya. Oke, siap Pak. Baik Pak. Saya tinggal ya. Pak Ivan, besoknya saya duluan ya. Saya juga permisi ya. Besok kita udah mulai kerja sama ya. Siap. Aku nggak bisa biarin ini.
Ada apa sih? Mas, kamu tahu gak sih? Ternyata bos baru aku di kantor itu Lena, Mas. Ini Lena mantanku. Ih, males banget aku. Masa aku jadi anak buah dia sih? Ya udah deh, Mas. Kamu urus tuh. Dia kan mantan kamu. Masa dia jadi bos aku? Emang kantor itu punya aku apa? Ya nggak mungkin lah. Ya udah. Nanti aku urus sendiri. Aku bagi uang dong. Aku mau bayar arisan. Kamu tuh jadi istri gimana sih? Habis ngasih berita buruk tuh ngasih berita baik ya? Ini malah minta uang. Udahlah, kamu nggak usah ikutan arisan mahal lagi deh. Suami kamu bukan konglomerat, tahu? Tapi kan kamu janji sama aku, Mas. Kamu janji sama aku mau ngasih semua apa yang aku mau. Ah! Beliin tau semua. Lena, kamu kemana sih Lena? Baru saja kerja sudah sobo kayak gini. Sampai tender besar kita saja bisa lepas. Tapi saya nggak tahu kalau ada jadwal itu, Pak. Tapi saya sudah tulis kok Pak di jadwal itu Pak. Kalian ini berdua nggak benar. Iya, Pak. Baru Bi sudah forward ke saya semua schedule-nya. Tapi saya tidak melihat jadwal itu kemarin. Kalian saya kasih SB. Pak, tapi saya yakin Pak, saya udah tulis Pak di jadwal itu Pak. Mana? Kok ada yang dihapus ya? Sebaiknya kita cek CCTV saja Pak. Saya yakin ngerasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Lena, coba cek CCTV di laptop kamu. Sinta. Ruby, panggil Sinta ke sini. Baik Pak. Iya, Pak. Sinta, coba kamu lihat CCTV. Kelakuanmu ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, Sinta. Saya tidak suka dengan attitude kamu. Pak, saya mohon maaf, Pak. Kamu tidak profesional. Tapi saya janji nggak akan mengulangi lagi, Pak. Saya nggak peduli. Kamu saya pecat. Karena kamu sudah mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Tolong kasih saya kesempatan lagi, Pak. Saya nggak akan mengulangi lagi. Kamu sudah membuat saya rugi besar. Keluar kamu. Ini semua gara-gara dia. Aku nggak akan tinggal diam. Keluar. Lena, saya minta maaf karena sudah salah menilai kamu. Silakan lanjutkan lagi pekerjaannya. Iya, Pak. Aku pikir Sinta nggak masalah satu kantor denganku. Tapi ternyata pikiranku dan dia berbeda. Dipecat kamu bilang. Bisa gawat kalau aku harus nanggung semuanya sendirian lagi, Sinta. Makanya kamu tuh lain kali kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin dulu dong. Ya memang itu sengajaannya kan? Kamu kalau udah sembarangan. Kalau begini kita sendiri yang repot kan? Mas. Jadi yang meeting berikutnya saya akan jadwalin di hari Rabu ya Pak, jam 11 siang. Bapak boleh lihat ini? Mungkin ada pertanyaan. Jadi nanti saya cross check lagi aja. Kalau nanti memang semuanya udah beres, nanti baru kita jalankan. Kamu ada yang mau dijelasin lagi? Udah cukup sih Pak. Aman ya Pak berarti? Aman. Saya senang dengan cara kerja kamu, sangat bagus. Terima kasih Pak. Tapi ini juga kan semua berkat kerja keras tim juga Pak. Oh iya Lena, saya mau ngajak kamu dinner malam ini. Dinner? Ini sekalian untuk merayakan keberhasilan proyek kita. Kamu mau? Mau Pak. Yaudah, yuk. Lena, Mas. aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali kita pertama ketemu. Tapi Mas Ivan tahu kan kalau aku single parent? Aku udah tahu itu kok. Karena aku juga udah ngeliat CV kamu. Itu nggak akan menurunkan niat aku untuk nikahin kamu, Lena. Karena aku yakin kamu itu wanita yang tepat. Sebelum menyatakan ini, aku udah ngomong kok sama ayahku. Kamu mau kan terima aku? Aku mau, Mas. Lena sama Ivan? Enggak, aku nggak rela. Aku nggak rela dia sama bos muda dan dia hidup bahagia. Apalagi hidup dengan enak. Lena, aku nggak bisa bayangin hidup aku tanpa kamu. Kamu mau kan genggam tangan aku yang erat selama masa hidup kita, dan kita akan bahagia bersama dengan Dimas juga, yang aku anggap sebagai anakku sendiri. Kamu mau kan terima lamaran aku? Mau, Mas. Alhamdulillah. Oke, buat tamu-tamu di sini, saya pengen kasih tahu informasi buat kalian. Saya dan calon istri saya ini ingin mengumumkan tanggal pernikahan kami, yaitu tanggal 17 April tahun ini. Selamat ya buat Ivan dan Lena. Semoga lancar sampai hari H. Amin. Kami turut senang mendengar kebahagiaan kalian. Semoga diberi kesehatan ya sampai hari H. Amin. Ya Allah. Gimana kalau kita foto selfie dulu?
Ya, kita bertiga. Berita terkini, seorang eksekutif muda, anak dari seorang pengusaha terkenal resmi melamar wanita pujaannya. Dan mereka dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan di pertengahan bulan ini. Dasar cewek mata duitan. Aku gak rela dia nikah sama orang kaya. Apalagi bos muda Ivan. Jadi Lena akan menikah dengan bos muda. Lena bakal jadi orang kaya dong. Sementara aku, hidupku malah tambah susah. Aku harus bisa bikin pernikahan itu gagal. Kamu harus pikir-pikir dulu sebelum nikah sama Lena. Udah tanya kenapa dia keluar dari perusahaan sebelumnya. Dia ada affair sama bosnya. Kalau kamu tanya, pasti dia akan bilang kalau dia digoda sama bosnya. Hati-hati sama perempuan pura-pura polos seperti dia. Kenapa, Mas? Kita pulang ya. Kenapa Mas Ivan tiba-tiba berubah gitu ya? Ada apa sebenarnya? Kenapa Mas Ivan gak bilang sama aku? Kenapa dia diam dan gak nanya? Apa Mas Ivan memang percaya dan langsung mau meninggalkan aku? Ayah juga dapat pesan dari seseorang. Isinya minta kamu harus hati-hati dengan Lena. Karena di perusahaan yang lama, Lena juga menjalin hubungan dengan bosnya. Kamu harus hati-hati, Ivan. Orang terpandang seperti Ivan mana mungkin mau keluarganya dimasukin wanita dengan catatan buruk kayak begitu. Ivan pasti akan segera membatalkan pernikahan mereka. Aku yakin rencana kita itu pasti berhasil. Ya Allah, udah beberapa hari setelah kejadian besar itu sikap Mas Ivan berubah menjadi kaku. Ya Allah, kalau memang pernikahan ini harus dibatalkan, itu tandanya aku sudah tidak berjodoh lagi dengan Mas Ivan. Aku ikhlas, ya Allah. Mas Ivan, Kita boleh duduk sebentar? Aku mau ngobrol sama kamu. silakan Mas. Maafin aku ya, Lena. Belakangan ini, sikap aku udah mulai berubah sama kamu. Aku cuma harus nangin pikiran aku. Dan aku juga harus mastiin semuanya. Aku juga udah datang ke perusahaan lama kamu. Dan aku pun juga udah ketemu sama bos kamu langsung. Ternyata si Franz itu, dia udah dipecat karena ucapan kamu sebelum resign. Dan dia juga udah ketahuan karena mengganggu karyawan di sana. Aku pun udah ngasih semua bukti-bukti itu sama ayah. Dan aku tetap memilih untuk hidup sama kamu selama sisa hidup aku. Dan gak akan pernah berubah. Aku janji. Aku udah siap untuk pernikahan kamu tadinya, Mas. Aku mau gitu aja kehilangan wanita baik seperti kamu. Gak mungkin dong, Lena. Gak akan pernah aku lakuin hal tersebut. Gak akan pernah. Berani-beraninya dia ngancam aku kayak begini. Kamu harus kasih dia pelajaran, Mas. Kita nggak boleh diem aja. Saya terima nikah dan kawinnya Lena Teresa binti Hendrawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana prasaksi? Sah? Alhamdulillah. Selamat ya, kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mas Ivan, maafin aku ya. Mantan suamiku mau menghancurkan acara pernikahan kita. Udah, kamu gak usah mikirin dia ya. Nanti setelah mereka keluar dari rumah sakit, mereka akan dijemput polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Jadi gak ada yang bisa ganggu kamu lagi. Aku seneng deh punya papa bisa jaga mama aku. Ya walaupun papa Yudo kan papa aku, tapi kan dia salah. Jadi wajib dihukum. Betapa beruntungnya aku dapat laki-laki yang mencintai aku seperti Mas Ivan. Perpisahan dengan mantan suami dulu memang menyakitkan. Bertahan jadi istrinya saat itu lebih menyakitkan. Aku bersyukur bisa mendapatkan imam yang baik seperti Mas Ivan. Mau menerima aku apa adanya dan menyayangi Dimas seperti anaknya sendiri.
semua tuh gara-gara kamu, Mas. Udah keadaan masih kayak begini, masih nyalain aku. Loh, kalau kamu nggak telat tolongin aku, aksi kita tuh nggak akan ketahuan, tau nggak? Tahu gitu aku masih bertahan lagi sama Lena kalau kayak begini. Nyesel aku nikahin kamu. Apa yang tahu? Iya. Jangan bikin keributan di sini. Kalian mau? Hukuman kalian kami tambah karena perbuatan kalian. Mau? Pak, masukkan mereka ke dalam sel. Enggak, Pak. Ayo. Tapi saya nggak bersalah, Pak. Pak Sim. Sebagai seorang istri, tidak ada salahnya jika kita ikut membantu sang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi jika apa yang sudah kita lakukan selama ini tidak lagi dihargai saat kita tidak memiliki apa-apa, tentu semua pengorbanan yang kita lakukan akan terasa menjadi sia-sia. Tapi yakinlah, apa yang sudah digariskan Tuhan akan indah pada waktunya. Tuhan tidak akan mengambil apapun yang kita miliki tanpa alasan di balik hal tersebut. Ikhlaslah, maka semua akan lebih indah pada waktunya.